Salam sejahtera dan selamat tahun baru bagi seluruh rekan-rekan pelayan Injil yang ada di Jawa Barat. Kiranya di tahun yang baru ini kita selalu menikmati berkat Tuhan yang baru juga, amin. Dan ada banyak hal-hal baik kiranya yang Tuhan akan terus kerjakan di dalam kehidupan pelayanan kita masing-masing. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, hari ini kita sudah tiba di pasal 43 hingga 46 dari kitab Kejadian. 4 pasal ini adalah kisahnya penggalan dari pasal-pasal sebelumnya, mulai dari pasal yang ke-37, yaitu kisah tentang mimpi Yusuf dan kemudian mimpi itu menjadi nyata. Dalam cerita Yusuf ini saya ingin memberikan sebuah perenungan buat kita dengan tema melayani Tuhan ngeri-ngeri sedap. Sekali lagi, melayani Tuhan ngeri-ngeri sedap. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara-saudara? Begini, Tuhan itu tidak sekedar memberikan kita visi, tapi Ia juga mengizinkan proses. Sekali lagi, Tuhan tidak sekedar memberi kita visi, tapi Dia mengizinkan proses juga terjadi dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, terkadang kita cukup mampu memahami tentang visi yang kita dapatkan. Kita mampu untuk mengerti visi, tapi belum tentu dengan proses yang kita akan alami di dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi di dalam kisah Yusuf, saudara-saudara. Kalau kita sinergikan Yusuf ini sebagai seorang hamba Tuhan dan mimpinya sebagai visi dari Allah, maka kesimpulannya begini: Yusuf ini adalah hamba Tuhan yang memiliki visi yang jelas dari Allah. Tetapi tidak demikian dengan proses. Visinya Tuhan sudah sampaikan kepada dia, Tuhan sudah nyatakan kepada dia dengan jelas, dan itu dibuktikan dari realitasnya bahwa apa yang dimimpikan, apa yang divisikan dari Allah kepadanya benar-benar menjadi real, kenyataan di dalam kehidupannya. Tapi tidak demikian dengan proses, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf tidak pernah tahu bagaimana proses yang akan dia alami di dalam kehidupannya. Dia tidak pernah tahu apa-apa saja yang akan terjadi di dalam kehidupannya untuk mencapai visi yang Allah sudah berikan di dalam kehidupannya. Proses-proses yang Yusuf alami bukanlah proses-proses yang mudah, bukanlah sebuah perjalanan yang gampang, yang biasa-biasa saja. Tapi ini sebuah kenyataan hidup yang sangat pahit jika ditinjau dari perasaan manusia. Prosesnya seperti apa, saudara-saudara? Yang pertama, setelah mimpinya diceritakan kepada keluarganya, maka respon yang terjadi di dalam keluarga ini, secara khususnya saudara-saudaranya, mereka menjadi benci kepada Yusuf. Kebencian itu membuat mereka berinisiasi untuk rencana membunuh Yusuf dari lingkungan keluarga mereka. Tapi kemudian mereka tidak menjadi membunuh dia. Mereka memasukkan dia dalam sebuah sumur dan kemudian mengangkat lagi dan menjual dia ke Mesir dan menjadikan budak di sana. Tapi tidak berhenti di situ saja. Tidak selesai di situ saja prosesnya. Setelah dia ada di istana Firaun, saudara-saudara, dia mengalami sebuah fitnahan yang sangat keji. Karena akibat dari fitnahan itu, dia harus hidup bertahun-tahun lamanya di dalam penjara. Nah, fakta kenyataan pahit dari proses ini, saudara-saudara, tidak tertuang di dalam mimpi Yusuf. Fakta kenyataan pahit ini tidak tersingkap, tidak terkonfirmasi kepada Yusuf apa yang akan dia alami. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya di dalam pelayanan kita kadang sudah memahami visi dari Tuhan tentang pelayanan kita masing-masing. Tapi tidak demikian dengan proses yang akan kita alami. Ada banyak kali kita mengalami dalam pengalaman pelayanan kita. Saya meyakini bahwa kita semua ada di ranah dimensi pelayanan yang tidak lepas dari proses yang kadang itu yang saya sebut tadi dengan istilah ngeri-ngeri.
Ada banyak kali kita diperhadapkan dengan situasi yang sangat menyakitkan, situasi yang sangat keji yang kita alami di dalam perjalanan pelayanan kita kepada Tuhan, sekalipun visinya sudah jelas. Sekalipun kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita, tetapi tidak semerta-merta perjalanan semuanya baik-baik saja. Nah, kenyataan proses inilah yang harus kita gumuli di dalam kehidupan kita, menjadi perenungan kita apa yang harus kita lakukan. Sebab sejarah pelayanan kita pasti akan selalu diwarnai dengan situasi-situasi yang ngeri. Mari kita baca di dalam pasal yang ke-45 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kata Yusuf kepada saudara-saudara itu, marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hiduplah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidup, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita belajar dan perlu kita renungkan apa yang dilakukan Yusuf, bahwa kenyataan pahit dan keji yang dialami oleh Yusufnya melalui saudara-saudaranya. Yusuf memandang semua itu sebagai hal yang terjadi dalam rencana Allah. Hal yang terjadi yang diizinkan oleh Tuhan untuk bagaimana nanti Yusuf kemudian menjadi seorang pribadi yang menyelamatkan keluarganya dan bangsanya. Ini juga yang harus menjadi perenungan dan menjadi langkah hidup kita. Bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita, dikala ada hal-hal yang kurang mengenakan bagi kita, kita harus memandang semua itu sebagai sesuatu yang bisa diizinkan oleh Tuhan untuk kebaikan yang akan datang, untuk keberhasilan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pada pasal yang ke-39 ayat 2 dan ayat yang ketiga, saudara-saudara, di sana menjelaskan bahwa Tuhan selalu menyertai Yusuf. Haleluya. Dengan demikian saudara-saudara, maka pada saat kita tetap ada di dalam rencana Tuhan, pada saat kita tetap hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetap melayani Tuhan sebagaimana rencana Tuhan di dalam hidup kita, maka percayalah Tuhan akan selalu menyertai kita. Pencobaan-pencobaan, tantangan-tantangan kecil yang mungkin kita alami di dalam kehidupan kita, semua itu akan menjadi izin Tuhan yang Tuhan kehendaki buat kita untuk memproses kehidupan kita yang kedepannya akan menjadi pribadi yang lebih baik, hamba-hambanya yang lebih baik. Dibuktikan di dalam diri Yusuf pada saat Yusuf benar-benar hidup di dalam kehendak Allah, hidup di dalam rencana Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Apa yang terjadi? Integritas Yusuf sangat tinggi dan diperhitungkan sebagai pribadi yang bisa dipercayakan untuk sesuatu yang lebih besar. Saya percaya pada saat kita benar-benar hidup dalam rencana Tuhan, Tuhan akan menyatakan maksud-maksud Tuhan yang baik bagi kita itu terjadi dengan sempurna.
Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Sekali lagi salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat bagi kita semua sampai Tuhan Yesus menjemput.